Pemilihan umum 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratif. Latar belakang diselenggarakannya pemilu 1955 adalah sebagai berikut. Pertama, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Dua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah. Ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam kursi parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilu ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Amijoyo, yaitu pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo jatuh, kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan berhasil dalam menjalankan pemilu pertama ini. Dengan segala keterbatasannya, Panitia Pemilihan Indonesia menyiapkan segala perangkat untuk menyambut pesta demokrasi pertama itu. Dari penyediaan kertas penulisan kartu pemilih, pencetakan, pengecekan, hingga pengiriman ke 16 daerah pemilu. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, demokrasi Pancasila. Dalam proses pemilihan umum 1955, tercatat banyaknya 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk dapat duduk di kursi anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum 1955 dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang menyediakan 260 kursi. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Pemilihan ini menghasilkan 4 perolehan surat terbanyak, yaitu diraih oleh Partai PNI dengan 22,32% sebanyak 57 kursi, Masyumi dengan 20,92% sebanyak 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 18,41% sebanyak 45 kursi, dan PKI dengan 16,32% sebanyak 39 kursi. Tahap kedua adalah pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang menyediakan 520 kursi, diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Hasil perolehan pemilu tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, yaitu Partai PNI dengan 23,97% sebanyak 119 kursi, Masyumi dengan 20,59% sebanyak 112 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 18,47% dengan 91 kursi, dan PKI dengan 16,47% sebanyak 80 kursi. Sejak pertama kali digelar pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum telah mengalami banyak perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu kedua yang juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya ada 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Nah, mulai dari saat itu nih guys, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Golkar
Pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3, yang kemudian disusul didirikannya PDI yang berasal dari penggabungan 5 partai politik. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1908 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu 7 Juni 1999. Dari 48 partai yang bersaing, PDIP, Partai Golkar, dan P3 masih menguasai perolehan suara. Wajah pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004. Selain pemilihan legislatif, untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang. Sementara pada pemilihan legislatif, 24 partai mengikuti pemilu. 3 partai dengan perolehan terbanyak ditempati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, Partai Demokrat keluar sebagai suara terbanyak diikuti Partai Golkar dan PDIP. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Bapak Budiono. Tahun 2014, pemilihan presiden dilakukan pada 9 Juli 2014 yang mempertemukan 2 koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan terpilihnya pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada 17 April 2019 ini akan dijadwalkan pemilihan presiden yang kembali mempertemukan Capres Petahana Jokowi dengan Koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kira-kira siapa ya yang bakal keluar jadi pemenang? Yuk kasih tahu lah siapa jagoan kamu dan kenapa. Tapi ingat, siapapun jagoan kamu harus tetap menjaga kedamaian dan persatuan negara kita ya. Jangan mudah percaya hoax atau malah membuat hoax.